Shalom Bapak Ibu semua, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu Paulus yang dituduh tukang tipu itu ternyata ada di dalam literatur Islam. Tunggu video ini. Kafir Kristen pemuja Yesus ini mengatakan bahwa Paulus yang dituduh tukang tipu itu ternyata ada di dalam literatur Islam. Soal keberadaan nama Paulus dalam tafsir Al-Quran sebenarnya sudah pernah saya jawab, baik di blog atau dalam channel saya ini, tapi tidak mengapa, khusus untuk adik kita yang lucu ini, saya akan menjawabnya lagi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang diutus kepadamu. Yasin ayat 14. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa telah diutus dua orang rasul ke sebuah kaum yang tinggal di sebuah negeri, tetapi kedua orang rasul tersebut didustakan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus lagi seorang rasul sebagai penguat dakwah dua orang rasul sebelumnya. Dalam kitab tafsirnya, Ibnu Katsir mengutip pendapat Ibnu Ishaq yang mengatakan bahwa ketiga rasul yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah murid-murid Nabi Isa, alaihi salam yang diutus ke Intakiyah. Ketiga utusan tersebut bernama Sadik, Saduk, dan Sialum. Ibnu Katsir juga mengutip riwayat Ibnu Juraj yang menyebut ketiga utusan tersebut bernama Syamun, Yuhana, Baulus, dan nama negerinya adalah Intakiyah. Ibnu Katsir juga mengatakan ada sebagian para imam yang merasa ragu bahwa negeri tersebut adalah Intakiyah karena alasan yang akan disebutkan kemudian. Penjelasan Ibnu Katsir tersebut akan Anda temukan dalam tafsir beliau pada ayat 26-29. Jadi D. Elias Zulkifli kurang jauh bacanya, jangan cuma baca tafsir ayat 14 saja, baca juga penjelasan Ibnu Katsir di ayat 26-29. Sekarang mari kita lihat alasan keraguan para imam yang disebutkan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menulis, dalam keterangan yang lalu telah disebutkan dari kebanyakan ulama salaf bahwa negeri tersebut adalah Intakiyah, dan ketiga orang itu adalah orang-orang yang diutus oleh Al-Masih Isa ibnu Maryam, alaihi salam, seperti yang telah dinaskan oleh Qatadah dan lain-lainnya. Tetapi pendapat Qatadah ini tidak ada seorang pun dari kalangan ulama tafsir yang mutaakhirin mengemukakannya selain Qatadah sendiri. Mengenai keabsahannya masih diragukan ditinjau dari berbagai alasan berikut. Pertama, pengertian lahiriah kisah menunjukkan bahwa mereka bertiga adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan utusan Al-Masih alaihi salam seperti yang dimengerti dari firman-Nya, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Yasin ayat 14. Sampai dengan firman-Nya, mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Yasin ayat 16-17. Sekiranya mereka termasuk kaum Hawari, penolong Isa, alaihi salam, tentulah mereka mengatakan kalimat yang sesuai dengan kedudukan mereka, bahwa mereka adalah utusan Isa, alaihi salam, hanya Allah lah yang maha mengetahui. Kemudian seandainya mereka adalah utusan dari Al-Masih, alaihi salam, niscaya kaum negeri itu tidak mengatakan kepada mereka, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Yasin ayat 15. Kedua, bahwa penduduk Intakiyah telah beriman kepada utusan Al-Masih yang dikirimnya kepada mereka, dan mereka adalah penduduk suatu negeri yang pertama beriman kepada Al-Masih. Karena itulah maka Intakiyah merupakan salah satu dari keempat kota yang di dalamnya terdapat para patrik. Apabila telah terbukti bahwa Intakiyah adalah kota yang mula-mula seluruh penduduknya beriman, berarti kota yang dibinasakan oleh Allah karena penduduknya mendustakan rasul-rasulnya dengan satu teriakan hanya Allah lah yang mengetahuinya. Ketiga, bahwa kisah penduduk Intakiyah dengan kaum Hawari, penolong Isa Al-Masih terjadi sesudah kitab Taurat diturunkan. Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu dan ulama salaf lainnya yang bukan hanya seorang mengatakan bahwa sesudah Allah menurunkan kitab Taurat,
maka dia tidak lagi membinasakan suatu umat pun sampai tertumpah semuanya dengan azab yang dia timpakan kepada mereka, melainkan dia memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sesudah itu untuk memerangi kaum musyrik. Mereka mengatakan hal ini dalam kaitan tafsiran mereka terhadap firman-Nya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat sesudah kami binasakan generasi-generasi terdahulu. Al-Qasas ayat 43. Berdasarkan keterangan di atas dapat ditentukan bahwa kota yang disebutkan di dalam surat Yasin bukanlah kota Intakiyah, melainkan kota lain, sebagaimana yang telah dikatakan oleh bukan hanya seorang dari kalangan ulama salaf. Atau nama kota tersebut memang Intakiyah, tetapi bukan kota Intakiyah yang terkenal itu, melainkan kota lainnya. Karena sesungguhnya kota Intakiyah yang terkenal itu belum pernah ada yang mengetahui bahwa ia pernah dibinasakan, baik di masa agama Nasrani maupun di masa sebelumnya. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui. Sebagaimana Ibnu Katsir, menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar, beliau juga menganggap riwayat tersebut sangat lemah, terutama berkaitan dengan nama Paulus atau yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai Bulis atau Baulus. Karena apa yang diajarkan Paulus sudah jauh menyimpang dari ajaran Nabi Isa, alaihi salam. Paulus analah tokoh terbesar yang paling bertanggung jawab terhadap perubahan isi kitab Injil. Lebih jauh lagi menurut Profesor Dr. Ahmad Syalabi dalam Muqarra'anatul Adyan Al-Masihiyah, dikatakan bahwa intisari ajaran Paulus ini adalah, 1. Agama Kristen bukan hanya untuk Yahudi saja, melainkan juga untuk semua bangsa di dunia. 2. Trinitas, 3 Tuhan dalam satu, termasuk ketuhanan Al-Masih dan Roh Kudus. 3. Wujud Yesus sebagai anak Tuhan dan turunnya ke bumi untuk mengorbankan dirinya demi menebus dosa manusia. 4. Yesus bangkit di alam arwah dan naik ke langit untuk duduk di kanan Bapa memerintah manusia. Bagaimana sirah nabawiyah yang di dalamnya Ibnu Ishaq menyebutkan Petrus dan Paulus diutus Nabi Isa bin Maryam alaihi salam Romawi? Sangat jelas Ibnu Ishaq memperoleh informasi tersebut dari orang-orang Kristen, dan tidak ada sangkut pautnya dengan para rasul yang diceritakan dalam surah Yasin yang kita bahas. Sahih Tari At-Tabari juga menyatakan pendapat yang menyatakan para rasul yang dimaksud adalah Paulus dan murid-murid Yesus adalah pendapat lemah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meneguhkan Paulus sebagai utusan Yesus seperti klaim D. Elias Zulkifli. Riwayat yang menyatakan para rasul yang dimaksud dalam surah Yasin ayat 14 adalah Paulus dan murid-murid Yesus merupakan riwayat lemah karena bertentangan dengan lahiriah ayat. Para rasul yang disebut dalam surah Yasin ayat 14 mengaku sebagai rasul Allah, bukan utusan Nabi Isa alaihi salam. Para rasul yang disebut dalam ayat tersebut bukanlah Paulus dan murid-murid Yesus, dan negeri yang para rasul itu diutus juga bukan Antiokhia. Karena para rasul yang disebutkan dalam surah Yasin ayat 14, dan ayat-ayat sesudahnya, mereka ditolak oleh kaumnya dan negeri di mana para rasul itu berdakwah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Paulus dan murid-murid Yesus diterima oleh penduduk Antiokhia, dan Antiokhia tidak pernah diceritakan dalam Bible pernah dibinasakan Tuhan. Kontradiksi sejelas itu sengaja diabaikan oleh D. Elias Zulkifli, dia juga tidak mengutip seluruh penjelasan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, dan tidak mengutip seluruh penjelasan Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Elias Zulkifli hanya membaca surah Yasin ayat 14, serta mengabaikan ayat-ayat setelahnya. Itu karena sejak awal video tersebut dibuat, tujuannya tidak lain hanya agar kekafiran dan kebebalan diri D. Elias Zulkifli dan kafir Kristen pemuja Yesus lainnya semakin bertumbuh. Oleh karenanya saya melihat D. Elias Zulkifli ini tidak lebih dari seorang penipu yang membela seorang penipu. Tapi biarpun tidak cukup membuat orang Islam tertipu, paling tidak videonya itu telah cukup memberinya pendapatan di luar perpuluhan dari gereja.